Om Ade Habibie ini siapa sih? Ade Habibie, Ade Habibie. Ade Habibie seorang ayah, punya anak 2, sudah pernah menikah selama 16 tahun, punya 2 anak laki-laki, namanya Kalani Habibie dan Kayangan Habibie. Yang sekarang tinggal sama ibunya, Karissa Habibie. Sekarang gue apa ya, kalau menurut gue karena juga agak susah untuk mau jelasin kalau Ade Habibie itu siapa sih. Apa ya, gue mungkin seorang motorcycle enthusiast juga, seniman juga kali ya, entrepreneur juga mungkin. Yang pastinya sih gue melalui lalang banyak di dunia permotoran sih akhir-akhir ini ya, udah 10 tahun, 15 tahun terakhir lah. Kalau mau dibilang dulunya mungkin gue mulainya, kalau gue boleh cerita sih, gue mulai dari musik kan, dari musik gue nge-DJ dari tahun 94, nge-DJ, masih zaman-zaman turntable lah, zaman-zaman vinyl, sampai gue produce musik sendiri juga. Ada beberapa album yang gue bikin, namanya Electronic Groove atau EGRV, bareng sama Random namanya, Lawrence tuh dari yang salah satu pendirinya Java Bass Music Jakarta. Dari situ apa ya, gue musik terus habis itu gue ngajar di sekolah SAE Indonesia 2 tahun, terus gue jadi head of electronic music production department di situ. Gue juga into sneakers juga pada saat itu, jadi gue lumayan lumayan dalam lah waktu zaman sneakers itulah. Setelah sneakers dan segala macam, baru gue masuk di dunia permotoran tuh kira-kira ya nggak sampai 15 tahun lalu, mungkin 12-13 tahun lalu ya. Berarti Om Ade tuh dari musik dulu ya? Dari musik, Pak. Musik, benar musik. Itu awal mulainya gue bermain dengan dan bertemu dengan teman-teman baru sekarang yang pada udah gede-gede juga sekarang, yang seumuran gue lah. Berarti musik itu langsung elektronik Om atau apa dulu? Gua awalnya musiknya jazz, gue sukanya musik jazz. Jazz, sekali lagi, kaget nggak lo? Sekali lagi, jazz. Gue sukanya musik jazz. Musik jazz menurut gue musik yang paling bikin gue tenang, bikin gue self therapy kalau gue dengerin musik jazz. Karena satu ya, musik jazz kebanyakan nggak semuanya ada lirik, semuanya ekspresi dari kita main musiknya. Jadi harmoni dari musiknya, terus dari soothing dari suara-suaranya, suara-suara instrumen analog dan lain-lainnya. Gue main piano sih sebetulnya, jadi mungkin gara-gara itu juga gue suka jazz juga. Jadi bisa dibilang komposer nggak sih kalau gitu? Kalau komposer, iya bisa juga komposer produser ya. Pada waktu itu gue bikin beberapa lagu sih memang, produce beberapa album juga, album yang buat gue sendiri waktu itu. Terus habis itu album, sempat waktu itu Rock and Roll Mafia juga gue produce album pertamanya. Terus ada Karissa, waktu itu gue produce satu albumnya juga. Tapi nggak lama dari setelah itu gue nge-DJ, akhirnya gue ngajar aja, jadi guru waktu itu di SAE. Waktu itu SAE-nya baru buka pertama kali di Indonesia, waktu masih di Sudirman FX, sebelum pindah ke yang di Pejaten. Itu ngajar berapa lama Om? 2 tahun lah, 2 tahun setengah. Oke. Terus dari era musik-musik Om Ade itu berapa lama sih? Maksudnya era-era musiknya? Oh, era-era Om Ade itu di situ terus kayak... Gua pokoknya dari 94 ya. Dari 94 itu gue main nge-DJ terus gue mulai produce-nya itu paling
setelah gue balik mungkin tahun 2000 waktu anak gue belum pertama berlahir 2004 kali ya. 94 sampai 2004. Iya. Nggak, maksudnya itu 94 gue mulai nge-DJ. Gue tuh terakhir nge-DJ itu tuh anak gue udah lahir kok. Gue udah ke Belanda segala macam 2008, 2009, 2010, 2012 itu gue 2013 gue berhenti benar total nggak nge-DJ lagi, maksudnya secara kayak coba untuk kayak gue mau nge-DJ nih main di acara sini, main acara situ. Nah sekarang ini gue masih kadang-kadang mau nge-DJ lagi, tapi bener buat kayak di acara teman-teman inilah segala macam, buat senang-senang aja, bukan dijadiin kayak pekerjaan utama gue gitu. Nggak es komersil ya? Nggak. Kenapa tuh udah nggak mau gitu lagi? Capek. Capung? Enggak, capek. Capung tuh yang terbang. Bahasa Inggrisnya tau nggak? Bahasa Inggrisnya dragonfly. Iya, gue harus benerin. Kalau salah harus gue benerin. Kalau gue salah juga lo harus benerin gue. Tapi biasanya gue bener mulu. Wow. Capek. Karena kan lo kalau nge-DJ ya energi. Enggak, satu itu dunia malam banget kan. Bener dunia malam banget. Malam ke pagi. Iya, malam ke pagi, tapi ya begitu terus. Dunia malam banget, dunia gelap. Dunia gelap ya. Iya, itu. Masya Allah. Dunia gelap. Dunia gelap gitu. Ya. Berarti udah karena capek ya? Ya capek lah. 2013 tuh. 2013 gue bener-bener kayak 2013 ya bener-bener total berhenti. Nah terus terakhir ini masih karena 2016 masih suka diajak main. Ya gue main-main aja, tapi bener-bener kayak ya udah main aja. Bukan kayak yang gue harus ngejar. Main senang-senang. Iya, ada kadang-kadang ini deh dibayar segini, ya udah terima. Gue nggak pernah nego-nego kayak gue mau segini, enggak. Pokoknya ya buat seneng aja. Kayak kadang-kadang malah gue main dong situ, main. Gue main dong di acara sini dong, boleh. Waktu itu sempat gue ada kontrak sama kayak Marlboro juga, gue bikinin lagu buat Marlboro lah, apalah segala macam kayak gitu. Iklan berarti? Enggak, jadi kayak Marlboro waktu itu sempat ada event? Bukan event juga, tapi dia kayak offline event activities gitu. Jadi gue ke kota-kota bermotoran juga, tapi gue juga bikinin lagunya buat acara motorannya itu gitu. Kayak gitu-gitu deh. Gue mungkin lebih mau ngerjain sesuatu yang kayak nge-produce lagunya aja dibanding kayak lo harus kayak nge-DJ malam-malam gitu ya gitu. Oke. Nah dari DJ tuh Made udah mulai demen motor atau gimana? Udah dari gue kuliah. Gue dari kuliah itu kan gue 27 tahun lah totalnya kalau gue hitung-hitung dan gue inget-inget, gue dari SMP sampai gue kuliah lagi terus sampai gue ngambil S2 gue itu totalnya tuh 27 tahun lah. Gue selalu di luar. Nah pas gue kuliah di luar itu gue udah main Vespa. Waktu gue SMA aja gue udah suka ngulik-ngulik motor-motor custom kayak gitu. Karena kenapa nih ya, satu kakak gue yang paling tua almarhum itu anak motoran banget dari dulu. Anak-anak Bandung lama lah. Nah gue tuh didoktrin banget sama kakak gue tuh tentang motor Harley lah segala macem, inilah custom lah, Hells Angels lah, inilah film Easy Riders ini itu. Dari gue kecil tuh gue udah dijejelin kayak gitu-gituan. Tapi bener-bener kayak gue bener-bener punya motor pertama kali itu waktu gue di Amerika. Gue beli Vespa juga, Vespa tua, Vespa GS waktu itu gue inget banget, Vespa GS MK1 warnanya putih. Gue beli dari San Diego. Dari situ gue ke sekolah pakai Vespa itu, terus ganti pakai ET4. Waktu itu ET4 belum masuk ke Amerika, jadi Vespanya itu masih bodong, dibawa dari Italia ke Amerika. Ada juga deh motor bodong? Ada waktu itu, ada. Terus karena gue waktu itu tinggal di kota kecil, jadi nggak terlalu bermasalah banget dengan license plate pada saat itu ya. Saat aja. Oh gitu. Gitu. Nah terus dari situ gue udah mulai suka sama motor, tapi kan nggak pernah kesampaian. Pas gue di kuliah terakhir banget, nah itu gue udah mulai into motor banget tuh. Motor pertama kali gue beli adalah Honda, langsung motor ini ya, motor road race ya waktu itu. Racing. Waduh. Racing Club. Honda apa? Honda RC51. Tahun berapa tuh? Honda RC51 itu Honda Superbike
VR RC51 itu dipakai buat balap buat itu. Tahun 98 kali ya. Memang itu motor balap, bukan motor. Motor balap dijadiin legal road. Iya, Honda RC51 itu pertama kali gue beli. Habis itu gue tuh ganti tuh, maksudnya jual terus ganti lagi. Hampir semua motor gue cobain waktu itu. Dari Honda RC51 gue ganti ke Suzuki GXSR yang 600. Habis itu kurang kenceng, ganti yang 7,5. Habis itu kurang suka lagi, ganti lagi akhirnya ke motor Ducati. Ducati pertama kali gue beli itu Ducati 748. Warnanya kuning. Ducati Superbike 748. Nggak lama dari situ keluarlah Ducati baru lagi, namanya Ducati 996. Tuker lagi, ganti lagi Ducati 996. Nah itu dimana gue mulai get into it banget sama adrenalin, speed adrenalin. Terus gue ikut coba balap-balapan di sana, amatir. Nah kalau mau ikut amatir balapan di Amerika, regulasinya itu adalah lo mesti ngambil license, racing license. Lo harus ada racing hours di latihan. Terus habis itu lo apply, register, latihan berapa puluh jam untuk lo dapetin racing license-nya doang. Nah gue ikutin tuh waktu itu, niatnya dulu tuh, gue mau coba deh ikut, kalau di Amerika ada namanya AMA. AMA, iya. Iya, AMA, American Amateur Association, ya kan. Nah, gue mau coba itu, tapi nggak bisa tembus karena susah banget kan, karena duitnya juga masih banyak banget untuk kayak self sponsor dan segala macam. Jadi mau cobanya ikut yang junior AMA ada juga untuk menuju ke situnya. Nah, gue ikut license-nya yang untuk itu. Nomor license gue di situ gue pilih 156 nomornya, 156. Kenapa juga? Karena ada nomor favorit pembalap gue pada zaman itu namanya Ben Bostrom, pembalap AMA Superbike di Amerika. Nomornya dia 157. Gue 156 di bawahnya dia. Diplesetin? Nggak diplesetin, adanya itu. Oh, adanya itu. Nggak mungkin 57,5 kan? Oh. Jadi 56, 156. Ya sampai sekarang nomor itu gue bawa kemana-mana. Gue jadiin brand gue sendiri lah. Bentar gitu. deh, berarti bisa dibilang Om Ade itu ada niatan jadi pembalap serius dong? Ada banget waktu itu, ada bener. Itu sampai gue bener-bener kayak ikutin latihannya terus habis itu ada racing kompetisi yang practice day-nya di sana segala macam di Indiana waktu itu, terus habis itu di Illinois juga. Cuman karena emang zaman waktu itu belum ada sosmed seperti sekarang ya, maksudnya telepon dan ini segala macam, foto atau artefak kayak gitu ada tapi sedikit banget. Gua ada foto-foto, video kayaknya ada juga. Kalau gue mesti gue cari tuh dari DV cam gue yang lama gitu. Ternyata dia menjadi pembalap cuy dulu. Dulu gue salah satu cita-cita gue tuh, gue bener I love adrenaline speed dari motor itu. Kalau mobil gue nggak terlalu, jujur gue takut gue naik mobil ngebut-ngebut. Karena gue kayak ngerasa gue nggak bisa kontrol gitu loh kalau di mobil, terlalu banyak impact dan lain-lainnya. Kalau motor gue gue kontrol banget, gue self control dan fokusnya luar biasa. Dan kalau misalkan kenapa-napa ya itu pasti karena kesalahannya gue sendiri, tidak bisa mengontrol lebih apa ya, nggak bisa ngontrol lebih nggak bisa fokus ngontrolnya gitu loh. Jadi kayak kalau mobil kan bisa aja kayak ya banyak hal lah. Gue pokoknya kalau motor tuh lebih bisa self control lah kalau buat gue ya, at least. Oke. Gitu. Karena gue ngiranya, gue malah nggak tahu ternyata lu tuh awalnya malah dari suka yang racing ngebut gitu. Iya. Yeah. Karena gue ngeliatnya Om Ade itu di event tanah. Nah itu kalau di event tanah itu udah di tahun-tahun ini, which is itu dimana waktu gue bikin TNT sama Sinyo. Sama Sinyo? Iya. Yang motornya berdek itu? Iya, si Gobang. Iya, si Gobang. Nah itu gue berdua sama dia tuh bikin namanya TNT pertama kali di Krukut. Itu pendirinya ya gue berdua lah sama dia. Kira-kira tuh 3 tahun lalu ya, apa ya? 3 tahun. Tol Cineres itu kan? Iya, 3 tahun setengah lalu. Nah itu sebelum gue main bikin TNT itu emang sudah suka dengan motor yang si brengsek itu. Brengsek itu udah ada di zaman itu, sudah hidup dia. Oh iya tuh.
Awalnya si Brengsek gimana tuh untuk belum kita untuk? Awal si Brengsek ya waktu itu karena gue suka motoran, ya akhirnya gue suka motorannya sampai sekarang lah ya. Dan gue sempet dengan beberapa endorsement dari kayak sebelum dari Triumph ini kan gue sama Ducati juga 1 tahun tuh. Ducati Scrambler gue pakai dari mereka, jadi ambasadornya buat Ducati. Habis itu selesai terus gue balik lagi dengan Triumph gue. Tadinya Triumph gue itu nggak sebrengsek seperti sekarang sih. Triumph waktu itu brengsek karena knalpotnya keras banget. Karena Triumph gue ini karburator, bukan yang injeksi. Jadi dia karakter suara motornya tuh benar-benar emang keras banget aslinya. Terus habis itu gue pakai knalpotnya yang free flow yang dari British Custom, ya begitulah suaranya, seada-adanya. Sebelum yang sekarang ini ya masih di atas tuh knalpotnya, itu berisiknya minta ampun, emang brengseknya minta ampun. Itu lebih berisik dari 2 kali daripada ini. Makanya brengsek banget. Brengsek seadanya. Itu lewat ke mana itu dan itu bukan tipe yang kayak mau digas-gas gitu. Emang karakter mesinnya begitu dan keluar dari knalpotnya begitu. Jadi udah yang kalau sekarang aja udah begitu kan, bubrak gitu. Iya. Emang begitu. Nah, waktu itu emang gila saking brengsek. Banyak yang komplain, "Tolong dimatiin lah motor Mas, berisik banget, sumpah. Lu jangan malam-malam naik motor lu sih, naik mobil atau dianterin deh." Kenapa emang ya? Ya rumah gua kan di daerahnya kayak gini, ini ada masjid sebelah gua. Gila mau dilemparin batu gua. Kayak gitu-gitu modelnya sering banget. Oh iya sorry. Emang brengsek motor lu tau nggak? Iya ya brengsek banget ya. Ya dari situlah semua orang bilang brengsek. Akhirnya gua namain itu motor si Brengsek. Itu dari situ pas gue mau bikin TNT sama Sinyo ketemu, orang-orang taunya bilang ini si Brengsek ya. Kan Instagram udah mulai jalan tuh ya. Orang udah mulai tahu dengan namanya si Brengsek motor karena itu. parkir di situ. Bukan parkir situ, emang brengsek aja motor itu, mau parkir di mana aja. Motornya Om Adi tuh si Brengsek. Iya. Motor gue itu si Brengsek. Jadi lampu kagak ada, sen nggak ada, plat nomor kagak nempel. Jadi benar-benar kayak ini orang benar-benar naik motor kadang juga helm pakai, kadang enggak. Suka-suka hati gitu loh. Tapi ya emang gua begitulah karakternya. Gua kadang-kadang nggak benar-benar suka-suka gua selama gua tidak terlalu menjadikan beban atau repotin orang sih. Tuh. Itu basicnya apa sih? Motor Triumph Scrambler 900 cc tahun 2008. Which is itu motor Scrambler terakhir yang masih karburator. Oh, itu Triumph Scrambler. Ya. Wow. Jadi itu udah di bore up juga, udah ganti pokoknya udah bore up ke 965 kalau nggak salah. Pokoknya gue udah pakai karbu CR Racing yang Kehin CR. Udah ganti pistonnya, udah bore up mesinnya juga. Jadi emang torsi motor itu sangat besar. Gede. Wow. Oke. Terus si Brengsek, Om Adi masih ada apa lagi? Atau udah si Brengsek aja? Motor sih paling Vespa sih. Gua ada beberapa Vespa. Matic gitu-gitu. Yang tua, gua ada Vespa Darling 50 cc, ada Vespa Bagol 1 yang tahun 76, itu gue kasih ke anak gue. Tapi kalau mau pernah punya, nah beda. Lo tanya lo pernah punya motor apa aja itu banyak. Beda. Kalau motor yang gue keep sampai sekarang itu adalah ya ini. Motor si Triumph ini sama 2 Vespa gue. Udah sih. Belum ada niat untuk cari motor yang lain, tapi mungkin ya insya Allah next year atau next time gue ada motor satu lagi yang bisa gue pakai buat touring-touringan atau jalan jarak jauh lebih enak ya. Soal motor ini kalau gue pakai buat jarak jauh ternyata emang settingannya udah settingan balap jadinya, jadi agak sedikit boros gitu kalau untuk dipakai buat jauh kayak sekarang. Terasa banget ya? Berasa ya, lumayan. Berasa dia nggak bisa jarak jauh, jarak pendek. Iya. Jarak pendek. Ini motor ya? Iya. Terus kan Om Adi termasuk manusia Mas Berto ya? Masyarakat bertato ya? Masyarakat bertato, iya. Tatonya Om Adi tuh
banyak banget yang sampai Ya, segala macam. gue bertato, gue pernah bikin juga namanya rock and roll tato dulu. Nyomadit. Iya. Rock and roll tato itu pertama kali dibikin itu di Kemang kan. Di Kemang, terus habis itu pindah ke Pejaten, habis itu pindah ke Karangtengah terus pindah lagi ke Kemang. Dulu itu gue bikin bareng sama Bobby Tato, Ade Itamida, bareng sama yang pertama-tama banget ya, itu sama Pangki, Bugs Books. Tapi pas pertama awal mulai itu langsung pisah, Bugs Books langsung bikin sendiri. Jadi Kemang. ya, sama si Pangki. Jadi akhirnya cuman gua, Bobby, Ade, terus habis itu ada kakaknya si Bobby kan, si Heru, terus habis itu ada ya teman-teman lainnya dan segala macam. Ya rock and roll tato lumayan legendary juga sih di Jakarta. Salah satu tempat tato yang lumayan bagus dan pada saat itu lumayan hits banget lah. Nah, sekarang sih Bobby-nya udah pada pindah di Bali, adenya juga di Bali, Ade sempat di Belanda bertahun-tahun dia nato di Belanda, sekarang udah balik di Bali kayaknya. Lebih ke apa sih gambar-gambar di tato Nyomadit? Tato gua apa ya, mix of everything sih semuanya. Tapi semuanya bener truly ada meaningnya. Dari tato koi-nya, dari tato Ganesha, dari tulisan balance in life, dari simbol-simbol bintang sini, ada bintang-bintang, beberapa bintang di sini ada menunjukkan kayak beberapa orang-orang yang terdekat sama gue dan segala macam. Berarti bukan yang asal enggak sih, enggak. Ada meaningnya semua. Ada. Yang di sini juga itu kan tato dari Kalimantan. Jadi tato yang menandakan kalau tuh kepala suku di dalam keluarga kayak gitu-gitu. Itu yang di ya, tangan di itu. Ya. Terus habis itu ada tato buat ibu gua di sini tulisannya mom, karena waktu itu ibu gua meninggalnya sakitnya karena ada cancer tenggorokan dari sini. Terus di sini ada dua nama anak gua, Kal dan Kai. Itu dari Kalani dan Kayangan. Sama di satu punggung gua full tato itu ancient Indonesia Kalimantan tribal lah. Full tato dari belakang. Dayak tuh berarti. Dayak. Ya. Made. Ya. Made akan motoran terus nggak sih? Kayaknya gue akan motoran terus sampai di mana titik gue mungkin udah nggak bisa atau mungkin capek. Tapi gue sangat menikmati dengan bermotoran dan ya dengan ini self therapy sih menurut gue sih. Pergi motoran atau touring ya bisa dibilang kayak touring atau naik motor sendiri aja tuh buat gue it's a self therapy buat gue. Jadi selain dari gue, kalau dulu gue bermusik, gue main-main lagu musik ini segala macem. Tapi kadang-kadang waktu bermusik itu gue pada saat itu gue kayak kurang menghasilkan banyak karya jadinya. Terus bermotor juga banyak orang bilang lu bermotor lu menghasilkan karya atau enggak? Iya kan, yang dulu gue pikirnya enggak, tapi sekarang dengan bermotor gue paling enggak gue bisa berpikir lebih lanjut, lebih enak, lebih santai dan segala macam. Baru deh gue bisa berkarya dengan hal yang lain gitu. Termasuk kayak gue ngelukis juga, gue nggambar segala macem, atau having a good ride motorcycle tuh can apa ya, bisa jadi inspirasi buat diri gue sendiri untuk to do many things, other things by just riding motorcycles gitu. Om kan salah satu pendiri Troop juga ya? Iya. Bisa diceritain nggak sih Om? Troop it's a bunch of collective anak-anak yang punya misi creating a motorcycle as a culture dan lifestyle pada saat itu. Dimana Troop was the first one yang ngebikin culture motorcycle itu menjadi lifestyle di Jakarta menurut gua. Sebelum adanya Lawless, sebelum adanya Thrive, sebelum adanya yang lain-lainnya lah. Setelah saya ingat gue setelah kita tuh Thrive kalau nggak salah. Terus nggak lama juga Lawless bikin juga. Tapi kita pertama kali yang
made it through and made it big time lah gitu, bisa dibilang. Gue dengan bangganya juga menceritakan Troop itu was very successful juga gitu. Dan orang-orangnya yang di situ juga sekarang karena Troop sekarang kan sudah vakum, maksudnya banyak orang bilang bubar ya, bilang ya sebetulnya bubar juga enggak. Banyak yang pada misah aja, tapi Troop industri itu masih account-nya juga masih ada dan masih jalan. Ya doain aja mungkin nanti suatu hari akan ada lagi namanya Troop industri lagi. Gitu. Kenapa milihnya motor Triumph sih Bang di Troop? Kalau masalah pemilihan sih waktu itu mungkin Angga sama Eja yang lebih paham waktu itu ya kenapa. Tapi waktu itu emang pas banget aja. Waktu gue ingetnya waktu sebelum Troop itu dibikin dan dibuka, gue baru balik banget itu dari Prancis waktu itu, gue inget banget. Dan waktu di Prancis, gue ngeliat orang tuh motor scrambler itu tuh baru keluar di Eropa. Motor itu baru keluar. Dan gue liatnya di sana, anjir ini motor keren banget ya, scrambler banget. Gue langsung ingetnya Steve McQueen kan, karena gue mengidolakan juga Steve McQueen. Gue langsung, anjir itu motor Steve McQueen zaman sekarang pakai scrambler, knalpot samping gitu, terus bener-bener kayak laki banget gitu lah. Terus pas sebulan setelah di Jakarta, nggak lama gue lihat di jalanan itu motor. Anjir, ini motor ada di jalanan di Kemang, persis di belokannya McDonald Kemang. Pas lagi mau ke arah sana tuh. Gak tahu siapa yang pakai tuh? Gak tahu pada waktu itu. Gue kejar, tau nggak? Gue kejar beneran. Buat tanya Om. Beneran gue kejar. Wah. Gue kejar. Anjir, ini motor mana siapa nih ya? Gila, warnanya hijau. Gue inget banget tuh. Itu motor pertama kalinya si Eja bawa ke Jakarta. Itu Troop baru mulai banget. Gue belum masuk banget di Troop waktu itu. Gue ngikutin tuh motor. Waktu gue naik Vespa. Anjir, gue ikutin di belakang, mana tuh motor. Ujung-ujungnya ke Abdul Majid. Troop pertama kali buka itu di Abdul Majid. Gitu. Makanya ada namanya AM Troop. Abdul Majid Troop Industri dulu. Nah itu akhirnya ke situ, anjir keren banget motornya. Gue bilang terus, tapi pas waktu itu gue kan masih malu ya, jadi gue nggak cuma lihat motor masuk ke situ. Gue pikir rumah, karena masih itu zamannya masih kelihatan rumah. Ya sekarang tuh jadi Casa Vespa. Itu Casa Vespa itu. Itu Troop dulu. Awalnya situ. Itu rumah itu. Oh, okay. Rumah itu. Nah itu gue lihat loh, kok nggak ada motornya? Gue pikir dealer atau apa? Oh rumah orang berarti, anjir keren banget. Gue mau nanya kan gak enak, orang udah masuk, motornya ada di luar, tapi kan gue enak. Terus habis itu nggak lama ini segala macem. Gue tanya sama, gue potong rambut di situ juga waktu itu. Gue lagi mau, ya pokoknya potong rambut. Gue tanya, gue lihat ada motor Triumph keren. Itu paling si itu tuh Mas Eja. Mas Eja mas siapa? Itu yang motor-motor gede kan, gitu, motor kayak Harley gitu. Ya bukan Harley sih, tapi ya nggak di situ, tanya aja. Tanyalah ke situ. Adalah motor satu lagi. Itu warnanya coklat sama coklat muda sama coklat tua, Bonneville. Tanya ini itu segala macam. Oh ini dijual ya? Oh iya nih, bukan nih. Pertama kali gue ngomong Eja tuh waktu itu. Tanya nih motornya ini jual nggak? Enggak nih, motornya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad udah punya dulu? Punya dulu, pertama kali, warna coklat tua, coklat muda. Nah, gue ketemu lah sama Raffi Ahmad, gue ngobrol ini segala macam, gue pinjam itu motor. Gue coba, ada tuh kira-kira semingguan, 2 minggu. Lu ngomong aja sama Mas Raffi, Mas. Oh iya, kapan dia kesini dia? Dia mau kok pinjemin, gue cobain motornya, boleh nggak? Cobain, terus habis itu ngobrol, udah pakai dulu. Itu 2012 tuh, pakai dulu segala macem. Bokap gue waktu itu masih sakit tuh. Terus nggak lama dari situ gue decide beli deh gitu. Pas beli gue ngejar motor scrambler kan, tapi pada saat itu motor scrambler lagi nggak ada, belum datang. Yang ada punya Eja yang hijau pertama kali itu. Dia masih pakai, adanya motor yang lain, Bonneville SE. Gue belilah Bonneville SE. Habis Bonneville SE gue beli, barulah beli scrambler itu. Jadi gue tuh ada 2.
Udah deh dari situ pas gue beli pertama kali aja udah gue lepasin tuh motor. Baru masih indrain, knalpotnya lepas aja. Gue selalu di kepala gue itu gue mau motor seperti si motor Steve McQueen beneran. Yang di kepala gue itu gue baru beli nama sama Mas Imam mekanik waktu itu ya. Mas Imam. Ini knalpotnya nggak ada suara banget ya kayak kemarin gitu kan, brr gitu. Kalau mau ada suara sih dilepas aja mas gitu loh. Lepas aja deh, yakin mas? Nggak apa-apa, lepas aja. Pakai British Custom tuh. Oke, pakai British Custom. Oh, kok pakai silencer lagi? Gue bilang. Nanti nggak kedengeran dong kalau gue ngebut-ngebut. Bener nih. Ini kan belum di mapping, oh, biarin aja. Dah, itu satu. Lepas. Terus habis itu apa lagi ya? Spion, kaca spion. Kayak Mickey Mouse gini ya, gue bilang. Culun gue bilang gitu. Lepas aja deh. Ini bener-bener baru, masih grass, masih di plastik-plastik. Lepas aja. Lepas. Terus gue bilang, terus abis itu udah pas lagi lepas-lepasnya ganti knalpot segala macem. Wah keren nih, keren motornya. Nah gini suara nih, bra gitu kan. Asik nih. Terus habis itu gue mondar-mandir tuh kan, mondar-mandir. Lihat lagi. Terus gue selalu kena sama sen kiri kanannya itu. Ini ganggu ya bener, sampai kelewar-kelewar akhirnya, itu kan ganggu. Lepas aja dia juga mas. Ini gimana sih mas, motor baru? Tapi lo lepasin semuanya, nggak apa-apa diplastikin aja, dibungkus siapa tahu bisa dijual kali, ada yang mau, ada buat spare part, gue bilang gitu kan. Bener nih, yakin? Ya lepas aja. Jadi nggak pakai sen nih? Nggak usah lah. Kelihatannya juga lebih keren kan. Terus habis itu udah dong. Spakbor belakangnya panjang banget. Spakbor belakangnya kelihatannya nggak kelihatan pantatnya motor ya mas, gue bilang gitu. Lepas juga deh, gue bilang gitu. Sampai bingung tuh anak-anak waktu zaman itu. Kok gitu motor ya? Baru, belum keluar dari itu dealer, baru nyalain doang. Gue inget banget tau nggak, ini semua katanya Mas Adi dilepasin aja. Terus lampunya gimana? Carilah tuh lampu waktu itu tuh, lampu pis-pisan gue itu udah dari udah dari situ. Cari deh, sambungin tuh gimana caranya deh, gue bilang gitu. Gue nggak mau pakai lampu itu. Waktu itu ada jual dari British Custom. Jadi sebelum pakai tumbler piece itu mereka udah ada optionnya yang slim, ya kan? Pakein itu, gue bilang. Lampunya sana nggak usah pakai. Udah, terus habis itu airbox removal dulu juga ada. Jadi airbox removal tuh yang dari karburator tuh ada tutupan gitu kan? Iya. Itu kan baterai mestinya. Iya. Jadi ada airbox removal itu kelihatannya kosong, baterainya nanti diumpetin baterainya nanti diumpetin di bawah atau gimana gitu. Baterai nanti taruh di mana? Taruhnya di bawah. Ada kosong nggak? Bikin di bawah, gue bilang. Itu. Begitu jadinya. Jadi biar kelihatannya kayak motor karburator. Tapi waktu itu bukan karburator. Motor pertama kali gue itu scrambler injeksi. Ini karburator ini tuh baru 5 tahun, 6 tahun terakhir. Sebelumnya selalu injeksi. Gue punya scrambler tuh udah 3 kali. Ini ketiga. Nah udah nih, udah trondolnya segala macam, bla 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 bla. Waktu itu truk industri tour pertama. Gua, Eja, Dendi, Mas Imam berempat. Jakarta, Bandung ke acara ulang tahun Brotherhood. Itu motor gue beli untuk gue mau riding jauh. Dan belum di mapping apa segala macam. Gas aja paginya kan itu. Besok deh gas yuk. Besok banget nih. Kan besok acara Brotherhood. Siapa aja? Udah kita aja berempat. Gua, Eja. Di mana? Bandung. Ke Bandung. Itu riding pertama, truk industri pertama. Belum ada Angga, belum ada siapa-siapa. Berempat dong. 2011. Ya itu. Lama-lama tuh kemana? Udah sama Ade jualin semua? Udah, ya maksudnya waktu itu kan gue beli, gue jual. Ganti ini. Terus habis itu, wah sayang banget ya. Beli lagi deh. Karena belum tercapai cita-cita gue punya motor scrambler yang gue mau. Akhirnya beli lagi. Yang kedua tuh. Nah yang kedua tuh terjadi tuh. Pakai shock Ollins depan, pakai GVB, pakai Ollins belakang, semuanya wah cakep deh pokoknya. Tapi tetap brengsek gitu, ya kan? Tapi masih indah lah dilihatnya. Motor itu masih keren banget. Tapi udah trondol-trondol. Terus habis itu gue sempet kenapa ya waktu itu gue capek main motor gue itu apa ya gue lupa pokoknya kalau nggak salah gue ada mau cerai waktu itu gue mau cerai.
Jadi gue nggak motoran, ya, gue sama sekali nggak motoran, urusan ini terus segala macam. Udah deh motor jual aja deh, kesel banget, gue bilang gitu. Jual. Iya, pokoknya gue lagi ada angernya gue sendiri, agak gue jual aja deh, nggak perlu lagi, gue nggak mau jual. Gue jual. Terus habis itu nggak lama ada acara Custom Fest Jogja. Iya, motor yang punya Ruben. Ada yang bilang sama gue, Mas, tuh ada Scrambler, karbu, keren, cakep, bekasnya Ruben. Dia mau jual tuh. Kenapa? Motornya susah hidup mulu, mati-mati ini. Terus gue tanya, ini motor ini beneran. Motornya susah hidup, mati-mati mulu. Dari awal udah begitu? Iya. Begitu. Terus habis itu, oh ya kenapa? Gue tanya sama si Bray, motornya dia mau dijual katanya, tapi nggak mati hidup. Gue tahu Mas masalahnya apa itu motor. Gue tahu kok, lo tinggal beli itu, apa sih namanya gue lupa. Pokoknya lo tinggal beli itu, beres motor itu. Percaya sama gue. Itu dia cuma nggak tahu aja, itu masalah di situ doang. Cari cek. Ini beli, harganya udah cocok, pesen langsung. Motor belum gue beli nih. Udah beli partnya? Udah beli partsnya. Udah gue beli partsnya. Terus habis itu gue tanya, motor lo kan, lo mau jual berapa motor lo? Ya motornya, ya kan gue tahu motor lo kan pincang motornya. Dan dulu udah pincang. Anjing nggak? Si pincang dari gua hantu. Terus habis itu udah akhirnya udah deal segala macem, dapat di gua. Nggak lama, bener emang pincang, ganti, beres urusannya, beres, langsung bar gitu. Ini belum pakai karbu CR, masih karbu biasa, ya kan? Masih sehat dulu. Iya, terus habis itu karbu CR itu gue pesennya tuh 6 bulan setelah gue pesen dari Australia karbu CR, big bore-nya segala macem, knalpot, terus habis itu beli lagi Öhlins belakang, Öhlins depan, teleskoptik depan. Udah tuh. Racing tuh dong. Wush, ajib. Jadilah tuh namanya si brengsek plus. Jadi. Tapi masih setengah brengsek waktu itu. Makin kesini makin brengsek. Jadi gua Öhlins depan cabut deh, ganti pakai yang biasa aja. Kayak lebih natural, lebih gua banget gitu loh. Jadi gua pakai cuma Öhlins di belakang sekarang. Tangki udah cat ganti ini, stang udah ganti itu segala macem. Akhirnya sampai pada akhirnya waktu itu udah deh, ini mau cat terakhir nih, Ri, tolong dong, kletekin. Ini baru 1,5 tahun lalu lah. Kletekin Ri, gue mau cat aja, mau bersihin motor nih. Gue bener-bener mau rapihin sekarang, gue mau balikin rapi. Ya Pak, klotokin lah. Udah saya pasang lagi Pak ya. Gue diamin, ya gue naik motor, gue sambil mikir warna apa ya, diamin, taruh garasi, hujan, gue taruh luar, ini segala macam. Makin lama banyak karatnya ya. Terus gue pakai balap gitu kan, nggak pernah gue cuci. Motor gue kotor banget ya. Mau cuci ah. Lupa, malu kesana sini main, anak sana segala macam. Pulang lagi, hujan, diamin lagi. Akhirnya sampai kayak sekarang, semuanya karatan. Satu tangki, karat itu. Itu belum dicat dong? Belum dicat. Nah di itu cat sama anak-anak Bandung, anak-anak graffiti Bandung, ngecatin buat gue. Tadinya karatnya juga belum segitu, tapi sekarang makanya gue bilang, old but gold, rust but nice, gitu. Jadi motor gue tuh benar-benar itu karatan doang itu, tangkinya warnanya karat, dimakan umur, sedap, aging. Yang ngecat anak-anak Bandung? Ya, anak-anak graffiti Bandung, namanya Raka. Itu dari anak didiknya si Dudung SP. Oh, oke. Ipokaluh. Gitulah ceritanya si brengsek, maka jadi brengsek seperti kayak gini. Ya maklumin aja kalau dia kadang suka pincang-pincang ya karena dia emang brengsek. Gue kadang suka, lu brengsek banget sih, lu jangan malu-maluin gue deh sini, beneran. Pakai didorong-dorong, di-stut-stut, nyedotin bensin orang mulu kerjanya. Lu kenapa sih? Gue bilang gitu. Ngambek. Gara-gara dimandiin, dibalikin gue bilang jangan dimandiin nih motor. Jangan dimandiin. Bener trouble kan? Gue udah bilang, dulu nggak ada pernah berani sentuh motor gue. Nggak ada mau cuci, nggak ada, diemin aja udah, biarin aja motor tadi, biarin aja gitu, kotor. Paling bersihin bawahnya aja, jangan sampai kena karbunya, jangan. Mati tuh motornya. Bener mati itu. Coba bermasalah kan banyak. Bensin boros, settingan salah, busi pincang. Tapi akhirnya made it kok sampai mau mau mereh. Sampai ND dia harus istirahat karena udah cukup lelah motornya. Dia bisa dibilang mengejar busi buntung.
Bursi pincang. Gitu. Oke. Ya udah. Ini udah masuk segmen terakhir nih. Iya deh. Terakhir apa? Pesan-pesan buat generasi yang suka motor. Pesan-pesan buat generasi suka motor. Pokoknya ya, kalau lo ada kesempatannya, ada waktunya. Gue bilang, kalau lo ada kesempatannya atau ada waktunya, atau tidak ada waktu atau kesempatannya, lo harus bikin kesempatan itu. Dan waktunya lo harus sempetin waktunya. Karena buat anak-anak motor yang suka motor ya, apalagi suka riding, you have to try to ride your motorcycle for a long trip. Jangan pernah bilang, aduh capek nih nggak bisa. No, it's a self therapy kok, beneran, percaya sama gue. Naik motor itu adalah, apalagi lo ngelilingin Indonesia, itu the best pokoknya, the best. Okay. Jadi jangan pernah bilang gue belum ada motor gue belum Triumph, motor gue masih Honda. Banyak kok yang naik motor Honda GL, motor Matic, Vespa tua, Vespa baru, Honda Beat, Honda Soul, Honda Yamaha, apalah, PCX, NMAX lah, segala macam, anything. So always follow your dream, always follow your heart. Dimanapun lo berada, dimanapun lo berada, dan di waktu kapanpun, always be a free spirit kind of person. Gue orangnya sih nggak pakai backsound, nggak masalah.